Halo Mang, di sini saya mau ngebuktiin kalau BP yang kecil itu nggak selalu kalah lawan BP yang lebih gede dari kita di arena ya. Nah, di sini gue mau ngebuktiin di asosiasi aja ya. Di arena kesempatan gue udah habis. Jadi gue di asosiasi aja, di member gue belajar sama member-member lain yang BP-nya lebih gede dari kita gitu ya. 288 7 ini terlalu gede kayaknya ya. berat. Yang ini aja deh kayaknya, yang 230 ribuan. Ini hampir 240 ribu ya. Sedangkan BP kita cuma 190 ya kalau nggak salah. Ya 190-an. Ya di sini dia punya chance pertama untuk attack. Nah, di sini gue setiap kali attack itu selalu kritikal untuk ngaktifin core si siapa namanya? Child Emperor ini. Ini kritikal terus. Nah, lihat energi gue nambah terus. Nggak berhenti cuy. Nah, nambah lagi. Jadi hampir semua hero yang gue pakai itu ngeluarin ulti semua ya. Nah, ulti si tank top ini benar-benar berguna ya, karena nyiptain shield untuk yang sekolom sama dia, dan shieldnya itu benar-benar tebal dan bisa nyerap damage musuh ya. Nah, ini kayak gini contohnya. Si Child Emperor ini benar-benar nggak ngurang waktu di attack sama si Genos karena terlindungi sama shieldnya. Nah, di sini musuh tinggal 2 sedangkan kita masih full team. Nah, di sini si Atomic, pasifnya si Atomic tuh ngejar apa ya? Target yang udah diserang sama hero tipe martial atau material apa ya. Jadi menurut gua pribadi nih, kalau kita pakai si Atomic itu kalau bisa pasang hero material juga. Ya minimal 1 lah, tapi kalau gue pribadi gue pasang 2 buat ningkatin pasif si Atomicnya biar damage si Atomic tuh lebih tinggi lah gitu. Yang tadi tuh punya BP, oh bukan yang ini, yang satu lagi. Punya BP, nah ini 236.666 itu hampir 240 ribu, sedangkan kita cuma 190 ribu. Itu perbandingan BP-nya pun nggak masuk akal ya sebenarnya. Nah, ini triknya sebenarnya ada di equipment kita sendiri. Nah, di sini gue mau kasih lihat equip yang gue pakai. Itu equipment yang gue pakai itu sebenarnya nggak selalu warna biru. Sebenarnya ada yang warna biru, tapi nggak gue pakai karena gue nggak terlalu butuh si statistik equipmentnya. Nah, kayak contoh ini nih, kayak swordman ya. Ini swordman baju gue masih warna hijau, sedangkan gue udah punya yang warna biru tapi nggak gue pakai karena gue lebih butuh speed di equipment yang hijau ini. Sedangkan yang biru kan nggak ada statistik speednya. Nah, contoh lainnya ini nih, di equipment clergy. Mana ya? Oh, nggak ada guys, nggak ada. Maaf, salah teknis ini. Nah, yang ini nih, martial arts kayaknya ada. Ada tuh baju gua ada statistik speed, tapi karena gue pengen si Sonic tuh nyerang terakhir, jadi gue pengen speed si Sonic itu paling rendah gitu. Makanya gue lebih butuh kritikalnya buat buat nambah damage sih sebenarnya. Nah, makanya jangan asal pasang equipment walaupun yang kita masih hijau, tapi kalau kita lebih butuh statistik di equipment itu jangan diganti pakai yang biru. Emang sih BP-nya nambah, cuman kita jadi kurang sebenarnya menurut gue pribadi. Jadi BP itu nggak terlalu penting ya. Oke, di sini gue mau ngeliatin atribut gue. Siapa yang harus nyerang pertama di speednya aja sih sebenarnya, karena gue pakai core si ini Child Emperor, jadi gue ngutamain AOE untuk nyerang pertama. Nah, si Atomic ini termasuk AOE, makanya gue pasang speed yang lebih tinggi ke si Atomic Samurai ini. Dan yang kedua itu gue kasih attack ke si Child Emperor dengan speed 139. Nah, untuk ngaktifin core-nya si Child Emperor kan harus kritikal, makanya gue lebih ngutamain AOE. Dan si Child Emperor ini termasuk AOE, cuman yang nyerang barisan depan doang, jadi satu kolom doang. Nah, yang ketiga tuh gue pasang ke si Combo Infinity dengan speed 135. Ini AOE untuk seluruh ya, jadi semuanya kena. Yang keempat si Citeo. Yang 2 ini cuman kayak pelengkap doang. Jadi kalau si Citeo dapat kritikal ya otomatis si tank top ini pasti ulti dan ngaktifin shield gitu. Nah, untuk si Sonic sebenarnya mau dia ngulti atau enggak itu sebenarnya nggak jadi masalah, karena si Sonic ini fungsinya cuma buat finishing doang menurut gua.
Nah, jadi yang paling penting tuh core apa yang kalian pakai. Nah, hero tipe apa yang harus digunain buat nge-support core kalian gitu. Terus kalau bisa atur yang siapa yang harus nyerang duluan dan siapa yang harus nyerang terakhir, karena itu bener-bener menurut gue pribadi ya itu bener-bener berguna. Nah, di sini gue juga mau jelasnya tentang kursi Child Emperor ya. Jadi setiap teman tim trigger critical akan menambah 2 poin energi. Nah, setiap kita nyerang dapat critical itu bakal nambah 2 energi terus, dan ini di trigger 4 kali, cuma 4 kali kesempatan doang. Jadi gue nempatin AOE untuk nyerang pertama itu sebenarnya buat nge-trigger core-nya si Child Emperor, karena AOE itu punya rate critical lebih tinggi karena nyerangnya keseluruhan, nggak cuma satu orang doang gitu. So, sekian dari gua, semoga bermanfaat. Kalau misalkan suka, like, jangan lupa subscribe juga. Udah lah, gua ngebacot mulu dari tadi. Ya udah, sekian, bye.